Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang akan menunjukkan tata cara atau prosedur dalam penggunaan SPSS. Penelitian kami berjudul Pengaruh Literasi Keuangan, Risiko Persepsi, dan Overconfidence terhadap Keputusan Investasi Mahasiswa FEB UPN Veteran Jawa Timur. Pertama, siapkan data pada aplikasi Excel. Seperti yang dilihat, data sudah terkumpul sebanyak 63 mahasiswa FEB. Data ini menggunakan skala Likert rentang 1 hingga 5, yang dimana skor 1 sangat tidak setuju dan skor 5 sangat setuju. Sekarang kita buka aplikasi SPSS. Pada aplikasi SPSS, klik variable view. Pada kolom name, ketik notasi variabel seperti misalnya variabel X, yaitu X1.1, X1.2, dan seterusnya. Kemudian dari variabel X1.1 hingga 8 akan ada variabel X1 yang berupa jumlah jawaban semua pertanyaan dari variabel X. Untuk penamaan variabel tidak bisa dilakukan pada kolom name, namun dapat diberi nama sesuai judul pada kolom label. Apabila data sudah dimasukkan pada variabel view, data dapat dilihat pada data view. Kemudian, untuk memasukkan data pada Excel, silakan copy data yang sudah dikumpulkan. Dari data variabel X1.1 hingga variabel jumlah X1. Kemudian paste. Data akan muncul. Langkah-langkah ini dapat dilanjutkan untuk semua variabel hingga variabel Y. Apabila semua data sudah masuk, bisa langsung kita save dengan cara klik file, kemudian save as. Beri nama sesuai keinginan masing-masing. Data telah tersimpan di laptop. Baik, untuk selanjutnya kita masuk pada pengujian validitas dan reliabilitas. Nah, dengan menggunakan data kuesioner ini tadi, kuesioner digunakan untuk melakukan penelitian apabila data yang digunakan atau alat ukurnya dapat dikatakan valid atau memiliki keabsahan data. Oleh karena itu dilakukan pengujian dua hal ini. Nah, dari yang pertama dulu ada uji validitas. Hal ini dilakukan dengan menganalisis korelasi antara tiap item indikator seperti X1.1, X1.2, dan seterusnya dengan jumlah variabel yaitu X1. Selanjutnya langsung saja langkah pertama, menggunakan file yang tadi sudah disiapkan. Kita bisa klik analyze, lalu pilih correlate dan pilih bivariate. Nah, selanjutnya pada kolom yang sebelah kiri itu kita bisa pilih satu jenis variabel, yaitu mungkin kita fokus ke X1 dulu. Dari X1 sampai 8 dan X1 itu sendiri dengan literasi keuangan bisa dipindahkan ke ruas sebelah kanan. Nah, selanjutnya pada correlation coefficient pada bagian Pearson bisa diklik centang dan test of significance bisa diklik to tail. Lalu flex significant correlation juga dicentang.
Nah, untuk opsi lainnya tidak perlu dirubah mengikuti settingan default. Lalu klik OK. Nah, berikut hasilnya. Kita bisa lihat di sini hasilnya sudah keluar. Lalu untuk uji validitas sendiri itu dikatakan valid bila terdapat korelasi atau hubungan antara item dan total score. Bisa dilihat dari nilai Pearson correlation, di mana jika nilainya lebih dari 0,3 itu dapat dikatakan valid, dan juga nilai signifikansi kurang dari 0,05 juga dapat dikatakan valid. Nah, setelah kita melakukan pengujian pada X1, kita juga lakukan pada seluruh variabel, dan hasilnya bisa dilihat pada layar. Itu seluruh variabel X maupun Y memiliki hasil yang sama, yaitu memiliki hubungan antara indikator dan variabelnya. Baik, selanjutnya untuk yang kedua ada uji reliabilitas. Hal ini digunakan untuk mengukur apakah instrumen penelitian dapat digunakan pada waktu dan tempat yang berbeda. Nah, langkah pertama bisa klik langsung ke bagian Analyze, lalu klik yang Scale, pilih yang Reliability Analysis. Nah, setelah ini kita bisa pilih item indikator variabel seperti misalnya X1.1 hingga X1.8. Kita pindahkan ke bagian items kanan yang atas. Nah, selanjutnya pada bagian statistik menggunakan settingan default. Lalu pada bagian scalable, cancel. Pada bagian scalable bisa ditulis nama variabelnya, karena X1 di sini adalah literasi keuangan, boleh langsung diisi. Tipe. Nah, baik. Selanjutnya klik OK. Bisa dilihat ini pada hasilnya, yaitu reliability daripada literasi keuangan. Untuk instrumen satu ini itu dapat dikatakan reliable bila memiliki nilai Cronbach alpha lebih besar daripada 0,7. Nah, jika nilai ini semakin mendekati 0,9 maka dapat dikatakan semakin reliable. Namun untuk nilai 0,6 juga dapat ditoleransi dan dapat dikategorikan sebagai reliable. Untuk hasil daripada X1 ini, penelitian kami memiliki jumlah 0,751 yang mana dapat dikatakan reliable. Setelah diterapkan pada seluruh variabel, ternyata didapatkan semuanya bersifat reliable. Ini bisa di scroll ke yang lain, ke bawah, ya, boleh ke bawah. Nah, ini yang ada yang 0,8 dan seterusnya. Baik, selanjutnya untuk materi 3, uji asumsi klasik. Uji normalitas untuk menguji apakah sebuah data terdistribusi normal atau tidak. Uji heterokedastisitas untuk melihat residualnya. Uji multikolenialitas untuk mengetahui hubungan antara tiap variabel. Ketiga adalah uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik digunakan untuk memastikan validitas dan keandalan model regenerasi linear. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas untuk menguji apakah sebuah data terdistribusi normal atau tidak. Uji heteroskedastisitas untuk melihat residualnya. Uji multikolenialitas untuk mengetahui hubungan antara tiap variabel. Langkah pertama, klik Analyze. Pilih Regression dan Linear Regression. Masuk seluruh variabel X ke kolom independen.
dan variabel Y ke kolom dependent. Pada bagian statistik, centang item estimate, model fit, collinearity, diagnostic untuk mengetahui uji multikoliniaritas dan Darwin-Watson jika ingin mencari autokorelasi, namun penelitian ini menggunakan data cross-section, maka tidak perlu. Kemudian, bagian plot digunakan untuk uji asumsi normalitas dan heterokedastisitas, pilih Z predictor sebagai variabel X dan S residual untuk normalitas sebagai variabel Y. Terakhir, centang histogram dan normal probability plot. Sisanya menggunakan settingan default, lalu klik OK. Ketentuan uji normalitas. Pertama, apabila persamaan regresi berbentuk lonceng, maka memenuhi normalitas. Untuk memastikan kembali, maka diperlukan uji lanjutan seperti ketika terdapat data yang di luar bentuk lonceng, belum bisa dipastikan normalitasnya. Dapat dilihat pada penelitian ini, hasil persamaan regresi tidak berbentuk lonceng, sehingga belum bisa dipastikan normalitasnya. Kemudian, pada titik plot, bila data berada pada garis, maka dapat dikatakan normal. Namun, apabila di luar garis, maka diragukan normalitasnya, sehingga diperlukan pengujian lebih lanjut. Pengujian lanjutan akan menggunakan Kolmogorov dan Smirnov. Dapat dilihat pada penelitian ini, hasilnya sedikit keluar dari garis, sehingga perlu pengujian lebih lanjut. Kedua, pengujian heterokedastisitas dapat diketahui dengan menggunakan atau melihat scatter plot. Apabila titik tidak menyebar dan pola tertentu, maka dapat terjadi heterokedastisitas. Untuk memastikan kembali, dilakukan uji Glasser. Dapat dilihat pada penelitian ini, hasilnya titik menyebar dan tidak membentuk pola sehingga diperlukan uji Glasser. Ketiga, analisis multikoliniaritas untuk melihat hubungan masing-masing variabel independen. Bila saling berhubungan, tidak dapat dikatakan multikoliniaritas. Dapat dikatakan bebas dari multikoliniaritas bila nilai tolerance lebih besar dari 0,1 dan FIF lebih kecil dari 3. Dari penelitian ini, dapat diketahui hasilnya memenuhi syarat dan dapat dikatakan bebas dari multikoliniaritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Salsabila dengan NPM 2201-2010-278. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menguji normalitas dan heteroskedastisitas menggunakan Kolmogorov Glasser. Baik, dari data yang sudah kita miliki, di sini kita akan ke analyze, lalu kita ke regression, lalu kita ke linear. Setelah itu kita masukkan dependennya adalah Y-nya, independennya X1, X2, serta X3-nya. Lalu di save ini kita setnya menggunakan under standardize, kita continue, lalu kita klik OK. Lalu akan keluar hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita pencet analyze. Lalu setelah kita pencet analyze, kita ke descriptive statistik, lalu kita ke explore. Nah, di sini kita masukkan dependennya under standardize ya. Lalu ini kita centang-centang dulu seperti ini, stem and leaf-nya, histogram, serta normality plot speed test. Kita continue, lalu kita klik OK. Dan ini adalah hasilnya. Jadi di sini kita dapatkan hasil signifikannya adalah 0,4, yang dimana harusnya di atas 0,5, sehingga bisa disimpulkan bahwa artinya tidak terdistribusi dengan normal. Dan di histogramnya ini tidak berbentuk lonceng. Selanjutnya kita akan melakukan uji heteroskedastisitas. Transform. Nah, kita pertama ke transform, lalu ke
Ini ya. Lalu kita tulis seperti ini, ABS residual ini, lalu kita pencet all, lalu kita pencet apps ini, lalu kita tulis ABS ini, kita buka kurung dan kita pencet yang under standardize, kita tutup kurung dan hasilnya seperti ini nanti, lalu kita klik OK. Dan ini adalah hasilnya. Terus di regression linear juga. Untuk mengetahui hasilnya di regression linear. Untuk mengetahui hasilnya kita lakukan regression linear terlebih dahulu. Analyze lagi. Terus ke regression linear. Terus itu Ganti ABS. lalu di keputusan investasinya ini kita ganti dengan nilai ABS yang kita dapatkan tadi. Kita masukkan ABS-nya, lalu klik OK. Ya kan? Dari hasil heteroskedastisitasnya menggunakan laser tadi ini, kita dapatkan hasilnya bahwa ANOVA-nya lebih dari 0,5 hasil signifikannya, dan koefisiennya juga, yang artinya tidak terdapat gejala heteroskedastisitas karena nilai signifikansinya semuanya lebih dari 0,5. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Anggil Lukita Puspitasari, NPM 296. Di sini saya akan menjelaskan mengenai koefisien, determinasi, dan juga uji F. Nah, selanjutnya kita ke tab Analyze, kemudian ke Regression, kemudian ke Linear. Nah, berhubung ini variabelnya sudah dimasukkan semua, X1, X2, X3, dan juga variabel Y, kemudian kita ke bagian save, di mana ini tidak ada yang boleh dicentang, termasuk unstandardized. Kemudian kita continue, kemudian kita OK. Selanjutnya akan muncul nilai-nilai seperti ini. Nah, untuk yang pertama, yaitu koefisien determinasi, adalah yang dilihat dari model summary ini yang bagian R-square. Nah, yang bagian R-square ini menunjukkan bahwasannya variabel X1 sampai X3, yaitu overconfidence, persepsi resiko, dan juga literasi keuangan, mampu menjelaskan variabel dependent Y atau variabel keputusan investasi, nilainya adalah sebesar 0,47 atau 47%, di mana variabel sisanya adalah dipengaruhi oleh faktor lain. Selanjutnya adalah mengenai uji F. Nah, uji F ini dilihat dari signifikansinya, di mana signifikansi ini menjelaskan bahwasannya overconfidence, persepsi resiko, dan juga literasi keuangan mampu mempengaruhi secara simultan terhadap variabel keputusan investasi, yaitu di mana dilihat bahwasannya jika nilainya di bawah signifikansi ini di bawah 0,05, maka ketiga variabel ini mampu mengaruhi secara simultan terhadap keputusan investasi. Nah, bisa dilihat bahwasanya nilai signifikansi ini di bawah 0,05 atau 0,0000 berikut. Jadi ketiga variabel ini mempengaruhi secara simultan keputusan investasi. Baik, perkenalkan nama saya Kofifa Mega Parawansa dengan NPM 220120100268. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Yang selanjutnya yaitu kita melakukan uji T, yang mana kita mau melihat bagaimana pengaruh X1 atau literasi keuangan, X2 persepsi risiko, dan juga X3 overconfidence terhadap Y atau keputusan investasi. Dari hasil tabel yang sudah keluar, kita lihat di nilai signifikansinya. Untuk nilai signifikansi untuk uji T harus di bawah 0,05. Pada tabel tersebut terdapat bahwa literasi keuangan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,00, yang mana artinya X1 atau literasi keuangan memiliki nilai signifikansi atau mempengaruhi keputusan investasi. Kemudian untuk X2 atau persepsi risiko memiliki nilai sebesar 0,567 atau lebih besar dari 0,05, yang mana itu memiliki arti bahwa persepsi risiko tidak mempengaruhi keputusan investasi secara signifikan. Kemudian ada overconfidence di X3 yang memiliki nilai signifikansi sebesar 0,41, yang mana itu lebih kecil dari 0,05.
yang artinya bahwa overconfidence memiliki pengaruh atau mempengaruhi keputusan investasi. Kemudian berarti bahwa dapat dilihat bahwa literasi keuangan dan juga overconfidence mempengaruhi keputusan investasi. Namun untuk persepsi risiko ini memiliki nilai signifikansi yang tidak sesuai atau lebih dari 0,05 sehingga persepsi risiko ini tidak mempengaruhi keputusan investasi secara signifikan yang artinya tidak dapat kita gunakan untuk data selanjutnya. Jika kita masuk ke dalam persamaan regresi, maka dapat disimpulkan bahwa Y sama dengan konstanta atau sebesar 5,289. Jadi Y sama dengan 5,289 ditambah 0,466x1 ditambah 0,292x2. Mengapa nilai 0,34 tidak kita masukkan atau X2 nilai dari X2 ini tidak kita masukkan karena nilai dari persepsi resiko memiliki signifikansi sebesar 0,57 yang mana tidak masuk dalam kriteria atau tidak signifikan. Jadi perlu kita hapus saja untuk di persamaan regresinya. Jadi yang kita masukkan hanya nilai dari literasi keuangan dan juga overconfidence yang menghasilkan Y sama dengan konstanta atau 5,289 ditambah 0,466x1 ditambah 0,292x. Baik, dari penjelasan kami dapat disimpulkan bahwa secara simultan atau secara bersamaan variabel yang kita punya yaitu literasi keuangan, persepsi resiko, dan juga overconfidence mempengaruhi keputusan investasi secara bersama-sama atau secara simultan. Namun, jika secara mandiri atau secara terpisah, literasi keuangan dan juga overconfidence mempengaruhi keputusan investasi, namun persepsi resiko tidak mempengaruhi keputusan investasi secara signifikan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.